makanya pahalanya besar. Maka kemudian ikut bersabar atas apa yang menimpa kita. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ya itu saja. Biasa saja. Kemudian ya, dia menerima gangguan-gangguan, menerima intimidasi, ancaman dan seterusnya. Minimal kita ada saja pihak yang tidak suka sama kita. Ya, mungkin kita pernah sebutkan ya, ada ulama yang bertanya kepada orang, ya, ayuhibbuka jaruka, ya, apakah kamu ini atau seluruh tetanggamu itu senang kepadamu, cinta kepadamu? Kata orang ini, iya. Maka ulama ini mengatakan, idzan lam takun, ya, lam ta'mur bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar. Kalau begitu, kalau semua tetanggamu suka sama kamu, berarti memang kamu ini belum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kalau orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, pasti ada saja yang tidak suka sama dia. Ya. Itu ya, tantangan, mungkin tantangan paling kecil lah gitu. Tantangan paling besarnya ya pasti kita dapati orang-orang yang menghalang-halangi kita, bahkan mau mengintimidasi, menyiksa, menyakiti kita secara fisik ataupun secara lisan. Kemudian inna dzalika min azmil umur. Hal-hal tersebut salat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar atas apa yang menimpa kita, itu termasuk perkara-perkara penting, azmil umur. Perkara-perkara unggul, perkara-perkara pokok. Ya. Azm, kita di sini pakai kata azm, azmil umur. Kita tahu ya ulul azmi, tahu ulul azmi dari para nabi, ulul azmi. Siapa saja ulul azmi ini? Ada yang tahu? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa lagi? Isa masuk enggak? Ulul azmi. Ustaz. Isa masuk enggak? Isa. Musa. Siapa lagi? Ibrahim dan siapa lagi satu? Nuh ya, kalau enggak salah, Nuh. Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh. Ulul azmi. Kenapa? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd." Kami unggulkan sebagian nabi di atas yang lainnya. Jadi nabi-nabi itu pun juga berderajat, tidak satu derajat semua. Tentu yang paling terbaik adalah penghulu para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Para ulul azmi. Ini diunggulkan oleh Allah daripada nabi-nabi yang lain. Yang kita sebutkan tadi 5. Disebutkan ulul azmi karena mereka apa? Penting atau mereka punya kelebihan. Karena kalau kita lihat kisahnya, memang cobaan-cobaan yang terberat yang menimpa para nabi adalah cobaan-cobaan yang menimpa nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, yang termasuk ulul azmi tadi itu. Di ulul azmi disebut ulul azmi. Maka ini min azmil umur, termasuk perkara-perkara yang penting, yang unggul. Ketika seorang itu sholat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jadi sholat ini seakan-akan dia adalah isyarat menjadi orang yang saleh untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi orang yang saleh untuk diri kita sendiri. Kita rajin beribadah, ibadah kita bagus, akidah kita bagus. Kemudian apa? Tapi kesolehan itu tidak terbatas untuk diri kita, tapi kita melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kemudian kita bersabar atas apa yang menimpa kita. Karena kita menjalankan kesolehan tadi, kemudian kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita bersabar. Ini perkara-perkara penting atau perkara-perkara pokok yang kemudian harus ada di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu, wasiat Luqman, beliau mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajah kalian dari manusia. Khad itu pipi. Jadi jangan buang muka. Karena sombong. Sombong kepada seseorang, kemudian dia buang muka. Merendahkan orang lain, dia menyangka atau menganggap dirinya lebih tinggi. Orang di hadapannya bukan siapa-siapa, orang kecil. Ya. Biasa orang pakai ini ya. Beru pokok. Biasanya kata-katanya begitu. Mandang enteng orang lain. Ya. Jangan seperti itu. Kita buang muka, kita tidak mau pandang wajahnya karena saking saking rendahnya dia di pandangan kita. Jangan gitu. Kata Luqman, la tusa'ir khaddaka linnas. Jangan memalingkan atau jangan buang muka kalian dari manusia karena kalian sombong, karena kesombongan kalian.
wala tamshi fil ardi maraha, dan juga jangan kalian jalan di atas muka bumi ini jalan yang angkuh. Ada memang itu kan kalau kita lihat model-model jalannya orang angkuh yang membusungkan dada apa gitu ya. Kemudian caranya memandang orang lain gitu ya. Jangan sombong. Kenapa? Kata Luqman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka orang yang sombong. Karena sifat sombong ini jamaah sekalian adalah sifat Allah. Percaya enggak kalau Allah itu punya sifat sombong? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-izzah, kemuliaan itu adalah selendangku dan sombong adalah sarungku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman naza'ani fihima," siapa yang mau menyanyiku pada dua sifat ini, saya akan lempar ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu, sifat keagungan, kemuliaan dan juga sifat kesombongan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba kita mau menyanyi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sombong, memang jelas Allah sombong. Karena memang Allah yang punya semuanya, wajarlah. Nah, kita ini apa? Semua yang ada pada diri kita itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mau sombong? Jangan kita mau saingi Allah. Sifat sombong itu adalah sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ikut-ikutan di situ. Jangan saingi Allah pada sifat tersebut. Allah memang wajar sombong, jelas. Allah sering ungkit-ungkit nikmatnya kepada manusia. Allah sering memuji-muji dirinya sendiri, menyebutkan pujian kepada dirinya sendiri. Memang seperti itu, karena memang Allah benar-benar seperti itu. Nah, kalau kita puji-puji diri sendiri, ya itu kan kita sendiri yang puji. Orang lain belum tentu melihat kita seperti itu. Kita terlihat sempurna hanya karena Allah menutup aib-aib kita. Kita terlihat soleh karena Allah menutup dosa-dosa kita. Kita mau sombong untuk apa? Jadi jangan saingi Allah dalam sifat sombong, itu sifat milik Allah Subhanahu wa taala saja. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Karena memang kita tidak pantas untuk sombong jamaah sekalian. Kemudian waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Kata Allah Subhanahu wa taala atau wasiat Luqman, waqsid fi mashyika. Sederhanalah dalam jalan. Santailah dalam jalan. Maksudnya biasa-biasa saja kalau jalan. Jangan jalannya sombong, jangan jalan yang terlalu menunjukkan menunjukkan kelemahan. Jadi Umar bin Khattab itu pernah menegur orang yang salah menyangka bahwa zuhud itu adalah orang yang lemah, gitu kan? Orang yang kayak loyo, tidak menunjukkan kekuatannya, yang mentang-mentang puasa gitu kan? Mentang-mentang puasa, yang rajin puasa, yang jarang makan ya, yang bangun malam ketika sholat malam, akhirnya pas siang jalan pelang-pelang bungkuk. Bukan seperti itu ciri ahli ibadah. Bukan seperti itu orang zuhud. Umar siapa yang kalah beribadahnya Umar itu? Tapi Umar tetap tegak, kuat, tegas. Jangan tunjuk-tunjukkan seperti itu. Jadi jangan jalan seperti itu, jangan juga terlalu sombong. Jadi santai, pertengahan. Waqsid fi masyi. Jalan, kalau jalan biasa-biasa aja. Jangan menunjukkan kesombongan, jangan juga menunjukkan kerendahan. Kerendahan, apalagi kalau kita berada di hadapan orang-orang kafir. Jangan. Tidak boleh kita seperti itu ya. Ini kemudian kadang kita pemandangan-pemandangan yang sangat sebenarnya tidak elok gitu ya. Kaum orang muslim ketemu sama pendeta-pendeta, jangan ditunduk kalau sama mereka. Biasa aja. Tunjukkan izah kita. Kita muslim. Tunjukkan izah kita sebagai seorang muslim. Tapi juga jangan kayak menyembuhkan diri gitu kan, enggak. Ya, tetap ada muamalah yang baik. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Rendahkan suaramu. Lunakkan suaramu. Ini masalah lunakkan suara ini jamaah sekalian, ini tergantung sebenarnya di mana kita. Kalau kita di Makassar, mungkin nada-nada tinggi itu biasa aja. Tapi kalau kita ke Jawa, Pak, nah kira-kira marah-marah. Mereka bisa tersinggung. Nah, maka ini dikembalikan ke urf. Ya. Kapan kemudian di suatu daerah nada
suatu nada atau suatu suara itu sudah dianggap tinggi, sudah dianggap orang yang tidak bagus kata-katanya, sudah dianggap kasar, maka jangkit sampai seperti itu. Untung kita di Makassar, dia mungkin agak tinggi-tinggi sedikit, tarafnya itu masih dianggap biasa, wajar. Tapi kalau orang Jawa yang dengar, kalau kita di Jawa jangkit juga pakai gaya-gaya Makassar tak di sana. Ya, saya ingat sekali itu. Dulu waktu saya ke Jogja, saya pernah sekolah di Jogja. Saya orang Makassar asli, lahir dari Makassar. Gaya-gayanya orang Makassar ke Jogja. Jogja kan terkenal orangnya sopan-sopan, santun-santun. Awal-awal kali saya selalu dibilangin sama teman, ini ndak sopan, ndak sopan, ndak sopan. Sudah apa yang tidak sopan? Biasa-biasa saja aku rasa. Kenapa selalu dibilangin tidak sopan? Saya bicara, ndak sopan. Begini saya gaya dengan saya. Memang ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi kalau kita bilang lunakkan suaramu, yaitu lunakkan suaramu tergantung urf kita. Kalau orang Makassar kadang ya itu sudah bagus kalau agak-agak rendah sedikit. Ya, tapi kalau gaya standarnya orang Makassar kan biasa kencang suaranya, cepat caranya bicara. Ya. Kalau orang Jawa dengar kayak orang marah-marah. Ya. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kedelai ya. Keledai ya. Keledai, itu kan keledai kalau suara kayak begitu ya. Ya, jangan sampai suara kita kayak begitu. Melengking tinggi, karena akan menjengkelkan itu kalau kita dengar begitu. Suara-suara melengking tinggi, berteriak dan seterusnya itu tidak enak di telinga. Jangan bersuara seperti keledai. Suara kita harus suara yang santai, suara yang lembut, ya, suara yang lembut sesuai dengan adat di mana kita tinggal. Saya selalu menyelesaikan di mana kita tinggal, kita berkata-kata yang baik, berkata-kata dan bersuara yang lembut. Nah, inilah wasiat-wasiat Luqman yang luar biasa kepada anaknya. Dan juga tentu saja kita harus wasiatkan itu juga kepada anak-anak kita. Ya, wasiatkan kepada mereka untuk jangan sombong. Ya. Kalau anak-anak itu kan biasa dorongannya selalu pamer. Baru diberikan mainan pasti langsung keluar. Oh ya, ada nukus saya, kan? Langsung sombong-sombong, langsung pamer-pamer. Kan biasa anak-anak seperti itu. Kalau ada bapaknya dia pamer sama orang. Kita latih ya, jangan sombong, jangan suka pamer. Kemudian jangan suka teriak-teriak. Anak-anak kan biasa suka teriak-teriak, ya. Suka berkata kasar. Apalagi kalau memang sudah terpengaruh sama YouTube dan seterusnya yang jadi tontonannya. Kita wasiatkan kepada mereka untuk berkata yang baik, beradab dan seterusnya. Ya, itu bagaimana Luqman mewasiatkan untuk anaknya berakidah, beragama yang baik, juga ketika dia atau membangun hubungan dengan Allah, ya, dengan baik, bertauhid, beribadah, taat, juga membangun hubungan dengan manusia juga dengan baik. Jangan sombong, jangan suara ditinggikan dan seterusnya. Hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Ini wasiat Luqman ya kepada anaknya. Dan ini juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal tersebut. Kita wasiatkan kepada anak kita untuk senantiasa ya, menjaga hubungannya dengan Allah dan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut nanti di kisah-kisah yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan masih ada kisah, kayaknya habis nih. Nanti lihat lagi, atau ada kisah yang menarik yang bisa kita angkat untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian jemaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.